alurnya menurut Harold Domar bahwa berawal dari saving dan investment itu, dan di mana investment itu juga nanti akan terpecah di posisi di capitalnya. Kira-kira trolinya ini mau kemana? Siap troli yang siap untuk berproduksi, atau mungkin trolinya langsung buang sampah, misalnya begitu ya, sudah terjadi penyusutan di dalamnya, terjadi penurunan nilai. Nah, inilah menurut konsep pertumbuhan ekonomi dari Harold dan Domar, yang dimana Harold dan Domar ini sudah hidupnya sudah 100 tahun yang lalu, sudah meninggal dua-duanya ya. Jadi ini pemikiran berdua ini ya menghasilkan suatu suatu skema yang memang bisa diakui oleh para ekonom di seluruh dunia, bisa diterima dan memang masih berlaku sampai dengan saat ini, bahwa kaitannya antara saving dan investment itu arahnya seperti ini untuk ke arah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita lanjut. Lalu dari mana sumber investasi itu sendiri? Ya, kalau di Indonesia ada dua sumbernya. Yang pertama penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang kedua penanaman modal asing. Ya, penanaman modal asing. Nah, kita bicara dari data ini yang saya ambil posisi terbaru ya, yang dimana untuk triwulan keempatnya dan posisi Januari sampai dengan Desember, atau akumulasi Januari sampai Desember 2020 dibandingkan periode yang sama 2019. Jadi pembandingnya dengan tahun sebelumnya. Kita lihat, artinya 2019 itu kan belum ada terjadi pandemi. Ya, kita bisa lihat ternyata, ya, sekali lagi ternyata triwulan 4 2019 dengan triwulan 4 2020 secara total terjadi kenaikan luar biasa ya. Terjadi kenaikan ternyata. Ketika pandemi terjadi di sepanjang tahun 2020, itu tidak mengurangi minat orang untuk menanamkan modal. Nah, modal sendiri terbagi dua. Ada tadi kan disebutkan penanaman modal dalam negeri, ada juga PMA yang asing, ya, modal asing. Kita bisa lihat year on year-nya atau tahun ke tahunnya pembandingnya. Kalau dalam negeri sendiri terjadi peningkatan, tapi tidak besar, hanya 0,7%. Hanya 0,7%. Secara rupiahnya, angkanya mirip-mirip lah, 103,6. Naiknya hanya sedikit. Tapi untuk yang modal asing, naiknya 5,5% year on year-nya. Di mana angkanya dari 105 menjadi 111 triliun. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh mungkin di pandemi, ya, atau mungkin ada faktor lain yang membuat kenapa sangat percaya gitu ya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kita lihat secara akumulasi dari Januari sampai Desember. Nah, ini yang lihat memang sedikit berbeda sama yang di atas. Kalau tadi kan triwulan 4-nya, ini secara keseluruhan totalnya meningkat dari 809 menjadi 826 triliun. Dan secara year on year-nya, YOY itu year on year, tahun ke tahunnya, dengan posisi yang sama Januari Desember, itu untuk penanaman modal dalam negerinya terjadi peningkatan dari 386 menjadi 413 triliun. Kemudian untuk yang modal asingnya, PMA-nya, ini yang sedikit turun kalau diakumulasi dari Januari sampai dengan Desember. Ya, kalau di tahun sebelumnya 2019 423, kemudian di 2020-nya 412 triliun. Jadi memang ada penurunan negatif. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan, artinya penanaman modal dalam negeri yang punya kekuatan, ya, punya andil di sini. Ya, jadi ketika mungkin PSBB atau istilah mungkin lockdown gitu ya, ini tetap berjalan. Berarti masyarakat itu sudah yang namanya melek dengan investasi, gitu ya, tetap menanamkan atau percaya, bahkan ditambahkan jumlahnya.
ya mungkin dari rumah saja, dari modalkan internet mungkin ya, handphone atau mungkin gadget lainnya, kemudian melakukan transaksi untuk investasi, kelihatan seperti ini kalau secara keseluruhan meningkat. Tinggal kita lihat di mana meningkatnya gitu ya. Baik, kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau kita lihat dari realisasi triwulan 4 tahun 2020 berdasarkan dari sektornya, untuk dalam negeri tertinggi itu ada di transportasi, gudang, dan telekomunikasi, 20,2 triliun. Kemudian untuk di modal asingnya, tertinggi itu ada di industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Ya, satuannya kalau yang di atas itu rupiah, yang di modal asing ini pendekatannya dolar Amerika, gitu ya. Nah ini urutannya. Nah begitu digabungkan secara keseluruhan antara PMA dan PMDN, di sini kelihatan bahwa memang masih didominasi oleh transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ya, sebagaimana mungkin kita ketahui, telekomunikasi ini mungkin jaringan internet, fiber untuk internet mungkin gitu ya, itu sudah meningkat pada saat pandemi mungkin ya. Itu yang menarik pihak asing maupun dalam negeri melakukan investasi di situ. Diikuti oleh mungkin sektor-sektor lainnya seperti ada listrik, gas, dan air, kemudian tadi juga sama industri logam dasar, barang logam, kemudian ada juga sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan lain-lain, ya, konstruksi dan lain-lain. Nah ini berarti kita sudah lihat pemetaannya, investasi di Indonesia itu seperti apa, ya, orang sedang kecenderungannya arahnya kemana, ya, ini bisa dijadikan bahan pelajaran buat kita, walaupun memang kita tidak belajar tentang apa namanya transaksi mungkin di bursa seperti itu ya, tapi kita paling tidak mengamati bahwa ternyata di Indonesia pemetaannya seperti ini ya, gitu ya, mapping, gitu, mapping investasinya seperti ini. Ini data saya ambil dari BKPM, apa Badan Kepengurusan apa modal ya, penanaman modal kalau nggak salah ya. Badan Koordinasi Penanaman Modal kalau nggak salah singkatannya itu ya, BKPM. BKPM. Kemudian kita lanjut. Nah dari yang PMDN tadi yang memberikan kontribusi cukup baik, ini di mana saja? Ternyata sebarannya ada di terbanyak itu ada di Jawa Timur. Ya, sebaran paling banyak ada di Jawa Timur yang warna hijau. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan juga DKI, Riau, dan Banten. Ya, sisanya yang warna ungu itu gabungan 29 provinsi lainnya yang mungkin nominalnya tidak besar-besar, tapi jumlahnya terbagi-bagi gitu ya. Kalau dari nominal paling besar ini di Jawa Timur ya 55,7, kemudian Jawa Barat 51,4, di DKI 43 dan seterusnya. Ya ini untuk gambarannya sepanjang 2020. Artinya tidak ada pengaruh apa-apa pada saat pandemi terjadi. Dan uniknya gitu ya, sudah ada sebaran yang meluas, tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Memang tiga besarnya kita lihat memang posisi ada di Pulau Jawa, tapi kita bisa lihat ada Riau di situ yang menyusul ya langsung di 4 besar ya. Riau ini sudah ada di 4 besar. Berarti kan minat masyarakat Indonesia, kan ini kan PMDN berarti dalam negeri ya, masyarakat Indonesia untuk menanamkan modalnya sudah percaya berada ada di luar dari Pulau Jawa. Ya, sudah berarti di luar Pulau Jawa. Kita lanjutkan. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi investasi tersebut? Ini terbagi menjadi ada internal dan eksternal. Kita lihat dulu yang internal ya. Untuk yang internal, tentunya ada masalah politik, stabilitas politik, perekonomian ya. Itu akan pengaruh terhadap investasi. Ya, suasana bagaimana pada saat pemilu kemarin, ya, bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia, itu akan jelas pengaruh terhadap
orang si investornya, berarti orangnya berarti investor ya, investornya mau menanamkan modalnya di Indonesia. Itu kalau dari sisi internal, lihat dulu gimana situasi politiknya. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah dan pemegang otonomi moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia dalam rangka menciptakan iklim investasinya kondusif apa tidak, gitu ya. Kalau seandainya kondusif, mungkin orang akan yakin, gitu ya. Kemudian kebijakan fiskal, khususnya pajak. Kenapa pajak? Contohnya adalah di sini penundaan pajak di Indonesia Timur akan menarik para investor menanamkan modalnya. Ya, jadi khusus para apa namanya pelaku usaha, mungkin yang apa namanya membuka usahanya di Indonesia Timur, gitu ya. Ada spesial gitu dari pemerintah bahwa pajaknya ditunda saja dulu, yang penting usahanya jalan dulu, misalnya begitu ya. Nah ini kan menarik bagi para investor gitu ya, baik yang tadi dalam negeri maupun yang asing, untuk ikut andil di sana, ya, terlibat di sana gitu ya. Pembangunan apa yang ada di Indonesia Timur di sana, karena pajak mumpung tidak ada gitu ya, atau ditunda dulu gitu ya. Artinya kalau ditunda kan cost-nya, biayanya eh, kecil ya, akan labanya mereka akan dapat lebih banyak gitu ya. Kemudian ketersediaan sumber daya alamnya yang berlimpah dan keindahan alam di Indonesia akan menjadi daya tarik tersendiri. Ya, jadi kalau seandainya apa namanya belum kenal Indonesia seperti apa gitu ya, kemudian melihat oh ternyata eh, apa namanya luas ya, pulau-pulau, oh ternyata indah ya, bagaimana ya, mungkin mereka tertarik gitu untuk melakukan apa penanaman modalnya di Indonesia. Selanjutnya, sumber daya manusianya dengan upah yang kompetitif. Tapi faktanya memang ada pesaingnya gitu ya, pesaingnya dari negara tetangga yang lebih murah gitu ya untuk sumber daya manusianya. Tentunya itu jadi beradu atau bersaing dengan negara tersebut. Selanjutnya, sistem pelayanan satu atap atau one roof service-nya masih banyak kendala atau mungkin belum lancar ya. Ya, khususnya masalah perizinan seperti itu ya, ini masih banyak kendalanya sehingga apa namanya masih perlu waktu yang membuat mungkin para investor ya berpikir ulang dulu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian selanjutnya masalah di tiap daerah dalam kaitan dengan penerapan otonomi daerah berbeda-beda gitu ya. Ini harusnya ada kata-kata berbeda-beda karena tiap daerah pasti berbeda-beda kondisinya ya. Mungkin seperti contoh kalau di mana di tempat lain mungkin nggak tahu ya, mungkin di Bali itu ya, di Bali itu untuk pembebasan lahan katakan begitu ya, itu tidak mudah. Karena apa? Karena ada keterkaitan dengan suku adat mereka masing-masing ya di daerahnya. Seperti kemarin ada pembangunan mau rencana pembangunan lapangan udara atau bandara udara baru di Bali gitu ya. Selain di Denpasar, ya selain kota Denpasar ingin buka baru lagi. Tapi untuk membebaskan lahan ya sepanjang mungkin apa namanya runway pesawat apa ya runway ya, tempat untuk terbangnya lah, landasannya ya, landasan pesawat itu kan, itu tidak mudah gitu ya, tidak didapatkan izin dari daerahnya masing-masing menurut dari apa namanya kepala sukunya gitu, misalnya daerah di desa mana gitu ya, wah ini nggak boleh, ini tanah luhur kami misalnya begitu, itu yang menghambat terjadinya apa namanya pembangunan di daerah tersebut, sehingga investor akan menarik diri gitu ya, tadinya sudah semangat untuk memberikan dananya gitu ya, modalnya untuk ditempatkan di sektor tersebut gitu ya, tarik lagi aja kalau begitu, misalnya pindahin aja ke tempat yang lain gitu ya, jadi pindahkan aja ke tempat yang lain. Nah itu jadi menghambat lah terjadinya apa penanaman modal di situ. Itulah adalah faktor, salah satu faktor internal yang perlu diperhatikan baik pemerintah maupun kita sebagai pengamat ya, atau sebagai akademisi yang mempelajari bagaimana sih situasinya, bagaimana sih kita bisa mengukurnya gitu ya. Ini kita lihat dari internal dan eksternal. Yang eksternal kita lihat dulu. Faktor eksternal. Nilai mata uang rupiah menjadi terlihat sangat kecil dibandingkan nilai mata uang negara investor seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Jadi mereka malah merasa
wah ternyata duit kita bisa ini ya apa namanya jadi besar kalau berada di Indonesia. Itu yang membuat daya tarik sendiri gitu ya. Oh, setelah apresiasi ke mata uang Indonesia kita dapatnya sekian gitu ya, dapat sekian. Mereka melihat itu adalah peluang gitu ya, peluang untuk mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian meningkatnya biaya produksi di luar negeri menjadi peluang baik tuh bagi Indonesia ya. Ketika produksi di luar negeri katakan ya, katakan di mana di Jepang gitu ya, biaya produksinya mahal, mereka mau berproduksinya udah dipasang ini aja bangun pabrik industri di Indonesia misalnya begitu. Nah itu jadi membuat peluang bagus untuk kita terima atau kita sambut gitu ya. Kemudian persaingan dengan negara tetangga semakin tajam. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Semakin tajam dalam hal menarik foreign direct investment. Jadi bagaimana dana asing ini yang langsung ya untuk ditujukan untuk peruntukannya adalah investasi, itu yang rebutan, istilahnya rebutan kuenya itu di situ gitu ya. Seperti tadi Jepang mau buka di Indonesia, begitu melihat di Indonesia ada masalah politik, masalah keamanan gitu ya, atau mungkin ada masalah apa pungli dan lain-lain gitu ya, wah ini nggak menarik di Indonesia. Ya kemudian dikipas-kipasin oleh Vietnam misalnya begitu. Ayo sini aja lebih murah kita misalnya gitu. Bergeserlah ke sana. Jadi itulah persaingannya sudah semakin tajam istilahnya begitu ya. Kemudian yang terakhir adanya persepsi negatif terhadap iklim investasi di Indonesia ya berdasarkan dari hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional. Ini yang membuat jadi investor enggan untuk datang atau membawa dananya ke Indonesia gitu ya. Padahal mungkin bisa saja penilaian dari lembaga pemeringkat itu salah atau mungkin belum diupdate misalnya begitu ya, belum diupdate. Jadi bisa jadi dianggapnya negatif gitu. Padahal kita statusnya baik-baik saja misalnya gitu ya. Kemarin tidak ada kejadian bom di Makassar atau mungkin kejadian apa kemarin ada penembakan langsung di Mabes Polri begitu ya. Itu seharusnya persepsinya bukan negatif tapi positif, kan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ya mungkin pada saat ini kalau seandainya terjadi dua hal itu gitu ya, sudahlah muncul langsung penilaian dari lembaga pemeringkat ini Indonesia mungkin kategorinya hati-hati, waspada, negatif gitu ya. Nah itu yang membuat para investor berpikir dua kali gitu ya, wah jangan dulu kalau begitu, jangan dulu, nantilah tunggu keadaannya ke depannya bagaimana, apakah memang sudah aman, nyaman gitu ya, baru mereka mau datang. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah sampai slide ke terakhir. Mungkin sebagai apa namanya motivasi saja ya dari seorang kepala BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan di era pandemi COVID-19 peran PMDN ya, dalam negeri ya PMDN sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi. 5 tahun terakhir investasi kita sudah mulai berimbang antara penanaman modal asing dengan yang dalam negeri. Ke depan transformasi ekonomi tidak lagi menjadikan Jawa sebagai alternatif satu-satunya lokasi investasi. Luar Jawa juga akan berkembang. Ya ini pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang pernah merangkap sebagai Ketua HIPMI periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Mungkin ada yang tahu tentang kisahnya Bahlil Lahadalia? Nggak ada? Mungkin saya coba, Belum, Pak. ya saya coba ceritakan sedikit ya, masih ada waktu banyak nih, masih banyak waktu, masih setengah 9 juga ya. Jadi saya mau cerita sedikit sebelum kita balik lagi ke slide yang di atasnya. Jadi ini bisa kita anggap mungkin sebagai tokoh inspiratif kita ya, mungkin untuk di pagi ini ya, kalian mungkin bisa menyimak apa yang saya coba sampaikan. Kalau kurang jelas nanti mungkin bisa dicari referensinya. Jadi singkat cerita, Bahlil Lahadalia ini adalah keturunan atau mungkin aslinya dari suku Maluku ya, Ambon ya, yang dimana orang tuanya
merantau, merantaunya tidak ke arah Pulau Jawa tapi ke arah Papua, ya. Papuanya ada berada di Fak-Fak, ya, berada di Fak-Fak, di mana di sana tidak bekerja yang mungkin sesuai dengan harapan, ya, ibunya hanya bekerja sebagai apa namanya, kuli cuci mungkin ya, cuci baju gitu ya. Kemudian bapaknya itu seorang apa namanya, bangunan kalau nggak salah, ya. Jadi dia ini merasakan hidup sulit. Sekali lagi saya ulangi ya, dia tidak mungkin bisa berada di posisi sekarang ya kalau dia tidak berupaya. Nah, upayanya seperti apa? Dia sudah melakukan semasa hidupnya dari masa sekolahnya gitu ya, sampai dengan dia berhasil gitu ya. Nah, di perjalanannya itulah dia apa namanya, tekadnya kuat, tidak diarahkan oleh orang tuanya, sekali lagi tidak diarahkan oleh orang tuanya, muncul dari dalam dirinya sendiri. Bahkan dia dari SD, SMP, SMA itu dia membantu orang tuanya mencari uang gitu ya untuk kehidupan, dan dia sisihkan uangnya untuk beli buku. Sekali lagi dia sisihkan uangnya buat beli buku. Usianya belum sampai 50 tahun, ya. Usianya saat ini belum sampai 50 tahun dan dia sudah bercerita tentang kehidupannya yang mungkin bisa jadi apa namanya, penyemangat buat yang masih muda-muda gitu ya. Dia tidak mau hidupnya begitu saja, ya. Sampai di SMA itu dia menjadi kondektur atau kenek angkot ya, angkutan umum gitu ya, angkutan di Fak-Fak itu ya. Dia tidak mau seperti itu terus, dia berpikir harus merubah nasibnya gitu ya. Dia bergeraklah dia menuju Jayapura, ya. Dianggap di sana apa, peradabannya jauh lebih baik daripada di Fak-Fak begitu ya kira-kira. Dia melakukan perjalanan dari Fak-Fak ke Jayapura, itu katanya sih ceritanya dia menggunakan laut ya, apa laut apa saya lupa ya. Itu 2 minggu baru nyampe, ya. 2 minggu baru nyampe, tapi di perjalanan selama 2 minggu jangan anggap itu perjalanan yang enak begitu ya. Dia numpang gitu ya, sekali lagi kalau numpang berarti barangnya adalah ada hewan-hewan di dalamnya gitu ya. Benar-benar menderita sekali. Orang ini perjuangan hidupnya luar biasa gitu ya. Begitu sampai di Jayapura mau tinggal sama siapa? Nggak punya keluarga di sana, ya. Nah, singkat cerita dia tinggallah di sebuah ada asrama yang berbaik hati memberikan tempat tinggal, tapi ternyata asrama tersebut adalah tempat orang kuliah. Jadi bayangkan mungkin dia datang ini tahu-tahu dia diterima di Al-Wafa misalnya begitu ya. Ada dikasih apa, asrama tempat tinggal, tapi jangan bayangkan mungkin sebagus di Al-Wafa begitu ya. Ya udah dia karena numpang di situ, dia bingung gitu, ke paginya orang pada berangkat kuliah, dia ngapain gitu kan. Dia nggak jauh dari situ ada pasar. Ya dia udah jadi kuli angkut di situ, jadi kuli angkut, tapi mungkin apa namanya, kepala asramanya melihat, udahlah daripada cuma numpang di sini, sekolah aja sekalian gitu, apa kuliah aja sekalian, kan sudah lulus dari SMA juga, SMK dia waktu itu ya. Akhirnya dia coba daftar, tapi dia bingung uang bayarnya gimana, udah gampang daftar aja dulu gitu ya. Daftar, mungkin ada kemudahan-kemudahan dari apa namanya, kampusnya. Kampusnya kalau nggak salah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendrawasih kalau nggak salah ya, saya lupa ininya, di Jayapura ya, Cendrawasih apa Jayapura gitu Pak. Tapi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, berarti kurang lebih hampir mirip sama kalian gitu ya, ilmu ekonomi gitu ya. Dia belajar juga sama ilmu ekonomi juga gitu ya. Kemudian dia belajarlah di situ, tapi dia tidak patah semangat, dia tetap bekerja juga di pasar sebagai kuli angkut segala macam. Teman-temannya ya banyak yang menghina dia, mengejek dia begitu ya, dibully lah begitu ya. Apakah dia tidak tahu malu apa gimana? Dia malu, tapi tetap gimana mau, dia mau hidup gitu kan, karena dia hidup sendiri gitu ya. Ini sebagai mungkin motivasi juga buat kita gitu ya, bahwa apa namanya, dia benar-benar mau hidup sukses gitu ya. Nah, sampai dengan dia kuliah itu, dia juga menjabat sebagai ketua apa, senat, atau di kalian apa, BEM ya gitu ya. Jadi ini satu hal penting bagi kalian mungkin yang apa namanya, aktif di organisasi. Orang ini awalnya cuma punya modal berorganisasi dari kampus itu gitu ya. Dari cuma bantu-bantu, akhirnya mungkin ditunjuk lah dia jadi ketua senat gitu ya.
Akhirnya dia punya relasi yang banyak luas gitu ya, punya teman-teman dari kampus lain, senat lain gitu ya. Nah ini ya sebagai pembuka rezekinya dia sebetulnya gitu ya. Singkat cerita begitu dia sudah lulus gitu ya, sudah lulus dari kuliah, dia diajak oleh teman-temannya mungkin dari tempat yang lain, dari senat-senat yang lain untuk apa namanya dipercaya untuk memegang suatu perusahaan cabang Jayapura. Bayangkan cabang Jayapura. Ini ada di beberapa kota, gitu di beberapa kota. Salah satunya ada di Jayapura. Karena yang dikenal hanya Pak Bahlil ini, gitu ya. Kemudian dia ya sudah terima ini apa dia bekerja dan dia tidak menyangka bahwa gajinya adalah 35 juta per bulan. Ya, sekali lagi 35 juta per bulan. Jadi bayangkan hidup yang tadinya cuma kondektur, kuliah angkut di pasar gitu ya, tiba-tiba dapat amanah yang cukup berat gitu ya, memimpin sebuah perusahaan, anak buahnya ada berapa 70 orang apa gimana gitu ya. Dia cuma punya modal untuk memimpin saja gitu ya, karena berdasarkan dari pengalaman organisasi di kampusnya. Nah, dari dasar itu dia bisa managing people dengan baik, mengarahkan orang-orang dengan baik gitu ya. Dipercaya dari Jakarta juga gitu ya, dari pusatnya gitu istilahnya gitu ya. Nah, singkat cerita dia punya penghasilan besar sekali langsung 35 juta. Dia kaget begitu, dia kaget, tapi ya itulah hidup gitu ya. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas gitu ya. Kemudian ternyata dia bekerja cuma sebentar aja, nggak sampai 2 tahun kalau nggak salah. Sampai di mungkin orang-orang sekitarnya mengatakan, kok aneh banget gitu, udah penghasilan udah besar kok malah berhenti gitu ya. Ya dia punya suatu keinginan bahwa pengen punya ini sendiri gitu. Dia belajar dari organisasi sudah, dari perusahaan juga sudah. Dia mendirikan perusahaan sendiri. Nah ini titik baliknya dia menjadi seorang ketua HIPMI ya, himpunan apa pengusaha muda Indonesia ya, HIPMI. Jadi dia dipercaya kemudian sampai dari 2015 sampai 2019 menjadi ketua HIPMI dan sudah punya beberapa perusahaan. Dan inilah yang dilirik oleh Presiden Jokowi. Kemudian diundanglah dia datang ke ke Jakarta untuk apa namanya menjadi salah satu jajaran menteri pada saat itu. Kan belum tahu menteri apa, ternyata dia ditunjuk jadi kepala BKPM. Ini foto yang di sini juga foto pada saat datang di istana. Ya datang menggunakan baju putih, hadir di istana untuk pemilihan petunjuk sebagai apa belum diumumkan pada saat itu. Jadi ketika diumumkan dia menjabat sebagai kepala BKPM. Ya, jadi inilah kisah-kisah yang memang saya melihat inspiratif. Mungkin kisah-kisah tokoh inspiratif banyak ya di luar sana, tapi ini yang membuat saya juga, wah ini yang cukup unik gitu ya, karena berada dari Indonesia bagian timur. Kalau yang dari mungkin dari Pulau Jawa sudah biasa, dari Sumatera sudah biasa, Sulawesi sudah biasa gitu ya. Ini yang dari Jayapura yang memang berangkatnya dari nol, benar-benar dari nol. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya ya bangga sekali pasti ya, tapi sayang sekali mungkin bapaknya sudah tidak ada gitu ya, tinggal dia saja dan dia ini Muslim ya, orang Maluku yang Muslim ya dia ini ya, ini adalah salah satu contoh apa namanya yang inspiratif. Saya bukan mau cerita tentang dianya, tapi bayangkan tulisan ini, tulisan yang saya ketik ini di era pandemi COVID-19 dan seterusnya ini kalimat yang terucap dari dia yang mana dulunya adalah seorang kondektur gitu ya, tata bahasanya baik ya, diperhatikan aja tata bahasanya baik dan berbicara tentang investasi gitu ya. Berarti ada tadi kita kembali lagi ke definisi yang di atas, adanya suatu pengorbanan. Investasi kan begitu, adanya suatu pengorbanan pada saat sekarang, apa yang kita harapkan untuk di masa yang akan datang. Ini tepat sekali penempatan orang ini di sini gitu ya. Bahkan dia sudah menjabat dari 2019 sampai sekarang, kita sudah lihat tadi angkanya di atas ya, angkanya di atas sudah menunjukkan angka yang baik gitu ya, angka yang bagus untuk perbandingannya dengan yang di 2019 angkanya cukup baik, berarti kan memang dia ini sudah menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya amanahnya gitu ya, amanahnya dia jalankan gitu ya. Berarti kan memang orang ini mempunyai tangan apa ya, tangan besi lagi tangan apa ya, bisa dikatakan apa yang dia pegang, apa yang dia jalankan hasilnya selalu bagus gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu apa namanya kemudahan-kemudahan yang dia bisa peroleh gitu ya.
tapi tidak serta-merta datang begitu saja. Ya, dia juga tekad kuat, ibadah juga begitu ya. Berarti memang semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Dia sendiri berbicara di biografinya itu, ya saya baca gitu ya, tidak pernah menyangka gitu ya, hidupnya yang serba kesulitan, bahkan pernah menderita busung lapar. Ya bayangkan, ya yang pernah menderita busung lapar karena ya begitu makannya juga hanya ala kadarnya begitu ya. Kadang makan, kadang enggak gitu ya. Jadi ini salah satu tokoh yang membuat saya juga membacanya juga wah ini inspiratif sekali, dan ketika berbicara tentang investasi kita melihat bagaimana hidupnya gitu ya, berkorban dulu untuk berharap di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara investasi ingat dia gitu ya. Kalau saya sih gitu ya, ingat dia aja gitu ya, ingat dia aja sudah mencerminkan bagaimana itu pengertian atau definisi tentang investasi ya. Baik, saya rasa sudah cukup apa namanya materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau diskusi silakan, mau bertanya silakan. Saya apa mau bertanya, Silakan. uh, foreign direct investment itu apa sih Pak? Saya masih belum mengerti. Terima Oke. kasih Pak Yudi. Ya, oke. Ya, kalau dari definisinya udah jelas ya, foreign direct. Direct kan langsung ya. Foreign kan asing ya. Investment juga investasi. Jadi penanaman modal asing yang langsung peruntukannya untuk apa ya? Peruntukannya apa? Di sini kan kalau tadi itu eh, apa namanya yang jadi rebutan istilahnya, jadi rebutan atau persaingan itu karena itu yang biasanya padat karya. Apa yang padat karya? Berarti bisa menghasilkan eh, apa namanya serapan tenaga kerja yang banyak, itu padat karya. Ya, serapan tenaga kerja yang banyak. Sehingga kalau dapat angka yang besar dari foreign direct investment ini gitu ya, ya mungkin bisa dipastikan bisa membangun sebuah pabrik industri misalnya begitu yang bisa mempekerjakan ribuan orang gitu ya. Ya itu kan jelas membantu mengatasi masalah pengangguran. Kan kita sudah bicara kemarin masalah ekonomi di setiap negara itu apa gitu. Kalau nggak inflasi, ya masalahnya adalah pengangguran. Makanya kenapa jadi rebutan, jadi apa persaingan gitu ya. Karena kalau seandainya kedatangan investasi direct berarti langsung ya, ini jelas suatu apa namanya bonus atau rezeki ya gitu. Wah, dapat apa rezeki nomplok istilahnya begitu ya. Karena sudah dapat dana besar gitu ya, langsung padat karya, bangun pabrik, industri, tenaga serapannya banyak yang dipekerjakan begitu ya. Sehingga angka pengangguran juga bisa terbantu atau berkurang dengan dibangunnya investasi tersebut gitu ya. Jadi foreign direct investment ini memang apa tujuan utama beberapa negara, bukan tujuan utama ya. Jadi kalau ada dana asing yang masuk yang memang tidak apa namanya tetap mengikuti aturan yang ada ya, jadi tidak merugikan negara internalnya negara gitu ya, tetap ngikutin segala macam aturannya, tapi memberikan dampak positif yang luas buat sekitarnya, yaitu itu yang sangat diharapkan oleh atau impian dari setiap negara, mau mau itu Vietnam, mau Indonesia, mau Malaysia, ya mau negara lain, kecuali Singapura ya, Singapura dengan wilayah yang terbatas, ya saya rasa kalau untuk yang padat karya nggak mungkin gitu ya, karena untuk Singapura sendiri kekuatan ininya adalah dari lalu lintas apa perjalanan perairan lautnya gitu ya, atau tempat singgahnya para apa namanya transit dari apa namanya negara lain sebelum ke Australia apa ke Indonesia gitu. Jadi tempat singgahnya di situ itu adalah kekuatan dari Singapura. Tapi untuk industri rasanya mereka tidak apa namanya tidak menitik beratkan ke arah situ. Jadi setiap negara sebetulnya punya kekuatan masing-masing. Jadi mulailah kalian membaca apa namanya kemampuan negara-negara yang lain gitu ya. Wah ini negara ini apa kekuatannya? Oh ini dari mana sumber ininya ekonominya gitu ya. Oh ternyata pemasukan dari investasi asing misalnya begitu. Ya terus terang Singapura itu ketika lockdown kemarin mereka tidak punya apa namanya pemasukan yang besar lagi karena
bagaimana bisa gitu kapal laut banyak yang berhenti, banyak yang tidak lalu lalang di negaranya gitu ya. Ya tentu saja itu akan membahayakan negara yang sangat membutuhkan apa namanya kehadiran negara-negara lain gitu ya. Itu seperti Singapura seperti itu. Tapi kalau Indonesia tetap masih bisa bertahan karena ada kekayaan sumber daya alamnya ya, masih bisa memproduksi dalam negeri sendiri gitu ya. Itu yang membedakan antara Indonesia dengan Singapura. Tapi kalau untuk bisa bicara tentang foreign direct investment ini, ya berarti tentunya dana segar lah istilahnya gitu, dana segar dari pihak asing yang memang peruntukannya untuk investasi. Itu yang jadi sasaran ininya. Ya kira-kira gitu ya. Tadi siapa? Fatih ya? Siapa? Oke. Yang lainnya silakan. Silakan yang lainnya. Tidak ada? Wah, ini bagaimana ini? Apa rasanya sudah cukup cerdas semua mungkin satu kelas ini ya? Atau masih terkesima di yang ini, yang tokoh ini? Ya ini anggap aja sebagai salah satu penyemangat pagi inilah gitu ya. Kalaupun kalian punya tokoh panutan masing-masing, ya silakan. Kalau ini saya lihat cukup unik karena berada dari Indonesia Timur dan bisa duduk di jajaran itu, ya itu cukup luar biasa. Bahkan sebetulnya tidak perlu dia sampai hadir di sini, dia sudah punya perusahaan banyak gitu ya, penghasilannya juga sudah luar biasa gitu ya. Rasanya sih apa namanya ini karena panggilan negara saja makanya dia hadir di situ. Kalau bicara dia hidup sendiri juga sudah punya beberapa perusahaan, lebih dari 10 nggak salah perusahaan dia ya. Saya lupa nama nama ininya, holdingnya dia, holding apa ya, nama kayaknya nama anaknya kalau nggak salah nama anaknya. Dan dia tidak mau menyebutkan di beberapa referensi, dia tidak menyebutkan nama perusahaannya. Ketika diwawancara juga dia tidak mau menyebutkan, nggak, saya nggak mau menyebutkan nama perusahaannya. Tugas saya di sini BKPM gitu ya. Ketika bicara BKPM, BKPM aja gitu, tidak bicara mengenai perusahaannya. Itu yang dari dia cukup profesional menjawabnya ya. Ya, masih ada pertanyaan mungkin atau sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Ada yang mau bicara di sini? Biaya menikah, biaya hidup? Nggak ada pertanyaan lagi? Pak, kalau yang Gubernur Papua itu gimana, Pak? Kenapa Yang Gubernur Papua? katanya Papua Gimana? Barat sih, Pak. Katanya Kenapa? korupsi itu, Pak. Beritanya dia korupsi biaya otsus, Pak. Otonomi khusus. Hmm. Iya. Jadi kan karena Papua kan memiliki kayak biaya tambahan untuk pembangunan di sana. Hmm. Nah, kemudian beliau seperti menggunakan laporan gitu, seperti laporan keuangannya itu ada dana-dana fiktif yang sampai kira-kira beberapa triliun, Mbak, 1,2-an, 1, sekian lah. Nah, beliau juga sering seperti kabur gitu loh, Pak, ke Papua Nugini melalui jalur tikus atau jalur ilegal, hingga sampai beliau itu dideportasi. Nah, kalau hal seperti ini gimana, Pak? Nah, ini bertanya tentang apanya nih? Hukumnya kah atau tentang apanya nih? Ya, tentang hukum dan amanahnya sebagai kepala daerah. Oke. Padahal kan gubernur kan dipilihnya secara pemilu, secara Iya, betul, betul. mufakat, bukan Ya. dipilih dari atasan. Oke. Saya coba bantu jawab, tapi bukan ini dari hukumnya dulu ya. Kalau hukum biarkanlah nanti orang hukum yang menjawab, karena itu sudah ranahnya orang hukum untuk masalah perbuatan yang harus dia pertanggungjawabkan. Tapi kalau bicara tentang mekanisme dia pemilihannya atas dasar apa ya, kepercayaan dari rakyat di Papua gitu, harusnya dia
tahu diri, ya, tahu malu ya kalau seandainya memang dia bersalah. Tapi kan untuk pembuktian bersalahnya harus melalui sidang dulu ya, harus diperjelas dulu. Selama belum ada apa namanya bukti yang mengarah kesalahan, ya kita anggap dia masih bukan bermaksud membela ya, tapi kita anggap masih azas praduga tak bersalah. Kita harus kedepankan itu dulu setiap ada kasus gitu ya, sampai sebelum ada bukti-bukti yang kuat yang memang sudah dipersidangkan gitu ya. Tapi sejauh memang masih belum ada ini dan masih dalam proses penyidikan atau mungkin masih tahap bagaimana, saya juga nggak tahu tahap perkembangan lanjutannya sudah sampai mana. Ya, yang pasti dia tidak sendiri ya, dia masih punya wakil ya. Jadi wakil gubernur ini pasti akan membackup atau mungkin membantu dulu segala tatanan kerjanya di sana yang memang harusnya dilakukan oleh gubernur, tapi saat ini berarti kan diemban oleh wakil gubernur ya, sambil menunggu bagaimana perjalanan hukumnya gubernurnya tersangkut dengan masalah tersebut gitu ya. Nah, catatannya mungkin saya coba ini kan mungkin tidak bicara tentang gubernurnya, biarkanlah itu berjalan gitu ya, bagaimana mestinya hukum berjalan. Saya malah mau menyinggungnya, tertarik mengenai wakil gubernurnya. Ya, wakil gubernurnya ternyata itu masih ada kaitannya dengan tadi yang Bahlil tadi ya. Jadi dialah orang yang mengajak Bahlil itu untuk sekolah, untuk apa, kuliah gitu ya. Jadi termasuk seniornya gitu, termasuk seniornya di kampus tersebut. Nah, saat ini menjabat menjadi wakil gubernur. Saya lupa namanya siapa ya, pokoknya saya lupa namanya, dan dia memang yang punya peranan penting untuk membuat hidupnya Bahlil tadi gitu ya. Tapi kalau sudah dia ajak ke istana segala macam jadi ketua BKPM, itu sudah prestasinya sendiri. Tapi pada saat dia masih numpang hidup segala macam, itu wakil gubernurnya yang ngajak itu, karena pada saat itu dia jadi kepala asramanya, di tempat tersebut yang mengajak tadi ketua kepala BKPM tadi. Ya mungkin itu ya Alwan ya, saya nggak bisa bantu jawab lebih untuk masalah gubernur ya, karena perkembangannya juga saya belum update bagaimana kelanjutannya ya, bukti-buktinya juga seperti apa, apakah memang mengarah indikasinya dananya memang dia yang ini semua atau bagaimana, kan kita belum tahu. Dan itu rasanya juga cukup ini nuansa politisnya juga cukup kuat kalau sudah bicara tentang Papua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat dulu nanti perkembangannya bagaimana, kita pantau lagi. Gitu ya, Pak. Alwan ya. Baik. Oke, ada lagi? Yang lain? Pak mau nanya Pak, Siapa ini? Anissa. Oh ya, Anissa gimana? Pak sekarang kan yang lagi marak itu investasi kayak di mata uang digital gitu ya Pak, Iya. kayak Bitcoin atau cryptocurrency atau di trading lain gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak? Maksudnya kalau investasi ke situ, atau Bapak lebih prefer ke investasi ke cryptocurrency atau nabung emas atau lebih ke nanam saham gitu Pak? Iya, Kalau baik, menurut Bapak. saya coba jawab dulu ya Anissa ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jawabannya mungkin hampir sama dengan di kelas sebelah di mata kuliah Bank dan LKS ya. Ini sudah saya sampaikan mungkin kalau di sebelah itu di sebelum UTS, karena saya membahas banyak di sana tentang lembaga-lembaga yang bermasalah. Kenapa saya tampilkan di awal gitu ya? Karena biar membuat melek dulu lah, mahasiswa ini harus melek dulu bahwa di luar sana banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kemarin sudah saya singgung juga hari Senin kemarin, salah satunya mungkin ada pinjaman online, kemudian ada juga mungkin saya setiap pertemuan saya bahas itu ya, setiap pertemuan saya bahas di kelas sebelah itu, diantaranya juga ada janji-janji mungkin dari lembaga kayak gadai, kan banyak ya usaha-usaha gadai, kemudian ada juga yang pokoknya iming-iming seperti asuransi, seperti ya pokoknya banyak hal yang membuat masyarakat itu tergiur untuk uang bisa beranak dalam tanda petik ya, bisa beranak, bisa dapat uang dalam waktu singkat ya. Kemarin juga sudah saya singgung Senin kemarin masalah koperasi ya, koperasi
apa namanya bermasalah. Saya sebutkan semua kalau di mata kuliah di kelas sebelah ya. Itu ada Koperasi Pandawa, ada Koperasi Indosuria, ya, banyak yang bisa apa namanya kita petik. Nah, menyangkut pertanyaan dari Anissa mengenai apa nama maraknya seperti Bitcoin, kripto dan lain-lain itu ya. Jadi memang ini yang sebetulnya oleh OJK ya. Sekali kenapa kita masih mengacunya ke OJK, karena biar gimana pun kita harus percaya sama pemerintah dulu ya. Kalau ada pilihan lain, kita akan pilih yang lain. Artinya selama kita masih di bawahnya Bank Indonesia dan OJK ya, kita harus menurut dulu apa yang mereka sampaikan. Jadi ketika OJK mengatakan ini masih rawan atau masih belum bisa diakui, ya sebaiknya hindari dulu untuk bertransaksi menggunakan nama-nama tersebut seperti Bitcoin tadi ya. Kenapa? Karena mereka punya tim yang mungkin jauh lebih siap, tim analisisnya, tim satgasnya gitu ya. Kemarin sudah saya sebutkan ya, ada namanya SWI ya, Satgas Waspada Investasi. Jadi biarkan mereka yang menelusuri dulu, mereka mengamati. Kalau sudah ada lampu hijau dari OJK, mungkin kita bisa ikutan di situ gitu ya. Itu kalau pesan dari saya sih, ikut dulu polisinya yang mana gitu. Polisinya di Indonesia ya SWI itu ya, atau OJK itu. Ketika SWI-nya sudah mengatakan hati-hati, nah berarti kan sudah lampunya kuning misalnya, kita hati-hati. Berarti bisa iya, bisa tidak gitu kan. Bisa berhenti lampu merah atau mungkin lampu hijau. Tapi kalau sudah bilang hati-hati, mungkin dalam hal ini mereka sedang proses investigasi mungkin ya, bagaimana ke depannya, bagaimana ini apakah membahayakan atau tidak gitu ya. Biasanya ada laporan-laporan dari SWI itu, dari OJK itu, bisa dilihat di situsnya OJK mengenai SWI tersebut ya, mana-mana saja perusahaan-perusahaan yang dianggap mengkhawatirkan atau berbahaya. Kalian bisa coba browsing sendiri, lihat gitu ya, karena nama-namanya di tiap daerah kan beda-beda ya, antara yang di Medan seperti apa, yang di Pontianak seperti apa, Makassar seperti apa, mungkin di Lombok seperti apa, Bali seperti apa ya, tentunya beda-beda. Di Pulau Jawa tentunya banyak sekali ya. Nah, tinggal dilihat daftar itu, bentuknya tabel, ada berapa puluh atau ratus ya nama-nama yang sedang dikhawatirkan. Ada yang prosesnya masih daftar, ada yang prosesnya statusnya masih daftar gitu, tapi sudah beroperasional, ada yang begitu. Nah, kalau bicara tentang yang Bitcoin ini memang belum ada sama sekali lampu hijau ya, sama sekali belum ada lampu hijau dari OJK. Jadi artinya kalau ditanya ke saya, Pak Edi sendiri gimana? Enggak, saya kalau melihat seperti itu belum ada lampu hijau, saya nggak berani. Ya, meskipun sudah ada lampu hijau ataupun ini, saya juga masih mengamati dari sisi saya sendiri gitu ya. Mungkin kita tahu mungkin ada saham syariah misalnya gitu kan, lagi maraknya juga saham syariah begitu ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana ininya gitu kan, pergerakannya, bagaimana siapa yang nanti bergerak di situ misalnya gitu ya, emiten-emitennya apa saja. Nah, itu kan perlu pembelajaran lagi lebih dalam. Kalau kita nggak tahu apa itu emiten, apa itu ya, udah nanti dulu belajar dulu istilahnya begitu kan ya. Sama halnya seperti itu dengan yang tadi mungkin Anissa coba tanyakan mengenai Bitcoin. Bagaimana oke lah, mungkin di negara lain atau teman mungkin ada yang bisa mendapatkan keuntungan sekian gitu ya. Biasanya begitu kan. Awal-awal di ini kan supaya kelihatan menarik dulu begitu. Sudah banyak kok investasi bodong atau ini ya. Tapi kalau bicara Bitcoin ya, ini memang sudah sekian tahun berjalan, belum ada tuh lampu hijau dari OJK ya, sehingga kalau buat saya pribadi, saya tidak mengarah ke sana. Tadi mungkin sudah sekilas disampaikan oleh Anissa, ya saya lebih kalau ini mengarah pada investasi emas. Ya, saya dengan Bu Tina sama konsepnya gitu ya. Dari kenal Bu Tina pun juga sudah bicara tentang emas. Oh ya, setuju. Berarti memang satu pemikiran gitu bahwa emas inilah memang yang membuat aman gitu ya. Bukan kita merasa ini enggak, tapi memang itu melindungi nilai value sebuah mata uang gitu ya. Istilahnya present value, value untuk ininya, nilainya pada saat ini berbeda dengan masa yang akan datang gitu ya.
time value of money gitu ya, time value of money. Itu penting sekali kita bicara time value of money. Ketika kita punya uang 1 juta hari ini, tentunya berbeda dengan 1 juta di setahun ke depan gitu ya. Nah, daripada begitu kita alihkan kemana? Kalau kita bicara tentang tanah, oke banget gitu ya. Tapi kan uangnya nggak oke gitu ya. Ketika uangnya nggak oke, standarnya kita turunkan. Yang paling memungkinkan apa ya, emas. Itu kalau saya sih prinsip paling mudahnya begitu. Ya, daripada disimpan di dompet aja 1 juta, lama-lama atau juga habis juga, atau mungkin kemana angusnya, atau mungkin daya ini sendiri, nilainya sendiri berkurang gitu ya. Dengan 1 juta tahun lalu kita bisa beli apa, tahun ini mungkin berbeda gitu ya. Tapi kalau kita di dompet kita ada pegang 10 gram katakan gitu ya, mau tahun depan ketemu 10 gram lagi, mungkin nilainya udah berbeda 10 gramnya. Padahal sama-sama fisiknya sama 10 gram emas gitu ya. Itu ya kira-kira jawabannya Anissa ya. Tuh, Anissa. Ada pertanyaan Saya, Pak, lanjutan? Ya, ada pertanyaan lanjutan? enggak, Pak. Kemarin cuman saya pernah ditawarin gitu kan, Pak, sama saudara untuk itu investasi cryptocurrency gitu. Cuman masih diteliti lagi sih, Pak. Gitu Iya. gimana? Ya, hati-hati ya. Anissa Nah, juga soalnya kemarin saudara saya itu juga fokus studinya di ekonomi Islam gitu. Dan beliau juga udah bilang kalau ini tuh dibolehkan gitu maksudnya. Gitu, Pak. ya, kalau itu kembali ke Anissa sendiri. Kalau saya sampaikan apa adanya gitu ya. Kan tadi sudah jelas ya, kalau dari gambar ini yang di layar masih saya tampilkan di sini. Ini jelas kelihatan bahwa skema hidup orang secara umum ya. Di situ ada poin 2, bekerja. Ya, kalau memang Anissa sudah bekerja, alhamdulillah bisa menentukan sikapnya mau menabung atau investasi. Tapi kalau masih dalam tahap belajar, berarti masih di poin 1, belum lulus kuliah gitu ya, sebaiknya hindari dulu. Itu kalau pesan dari saya seperti itu. Jadi serius dulu untuk belajar. Kalau tahapnya sudah dilalui, bekerja, sudah berpenghasilan, silakan. Nah, kalau kita bicara tentang investasi sekali lagi ya, berarti kan ada pengorbanan, ada yang ditabung, ada yang diinvestasikan. Ini jangan digabung ya. Sekali lagi ini buat yang golongan milenial seperti kalian ini, hati-hati. Sudah banyak kasusnya ya. Uang semuanya langsung digelontorkan untuk berinvestasi, yaitu salah. Sekali lagi salah. Investasi yang tepat adalah uang yang dananya bisa dikatakan dana idle. Apa itu dana idle? Dana yang memang peruntukannya tidak mengganggu lalu lintas kebutuhan hidup gitu ya. Itu dana idle, dana yang memang disisihkan, yang memang ketika itu disisihkan tidak mengganggu kebutuhan hidup pokoknya kita gitu ya. Itu dana idle namanya, atau dana yang memang nganggur, dana nganggur lah gitu ya. Silakan kalau dana nganggur mau diotak-atik mau di apa, tapi ya perhatikan juga angkat-angkat sayanya tentunya ya, jangan sampai menyimpang gitu ya. Ini akadnya apa, pelajari dulu. Ya, apalagi kalian kan di sekolah tinggi ilmu syariah, pelajari dulu semuanya. Jadi sekali lagi dana idle inilah yang tepat untuk digunakan untuk investasi. Ini pesan saya loh ya, jangan sampai kalian sudah berpenghasilan, kemudian semua dananya digelontorkan ke sana. Jangan, itu hal yang buruk ya. Itu perbuatan yang sia-sia. Atau mungkin kita bicara tentang budget line, ingat kan ya, budget line kan anggaran kita segini aja, jangan melampaui batas, gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang investasi, tentunya kita harus pikirkan dulu, ini ngambilnya dari mana, ya, kerannya dibuka yang mana. Kerannya tanya dulu, kerannya ini keran pokok hidup kita atau memang dana nganggur yang kita punya. Kalau dana nganggur, sekali lagi, kalau dana nganggur atau dana idle tadi sudah dimasukkan di keranjangnya investasi. Nah, investasi itu kan 2 kemungkinannya, bisa untung, bisa rugi. Sekali lagi, bisa untung, bisa rugi. Jadi dana idle atau dana nganggur ini ketika untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya udah ikhlaskanlah begitu kalau memang mau berinvestasi begitu ya. Tapi kan semua penuh perhitungan. Sekali semua penuh perhitungan, daripada rugi ya. Apalagi sudah belajar namanya ilmu ekonomi gitu, sudah melihat tadi pemetaan mappingnya, oh sekarang
Indonesia lagi titik ini banyak investasi di sini. Ya kalau mau ini mengikuti itu ya begitu kita belajar. Oh ternyata paling menarik saat ini di apa namanya di telekomunikasi misalnya gitu ya. Oh ternyata di apa namanya di e-commerce atau ini lagi menjanjikan nih mungkin seperti Shopee, Tokopedia misalnya begitu ya. Ya sudah ikut di bursa syariah misalnya begitu ya. Yang penanaman modalnya dikhususkan ke sana gitu ya. Dan ini mungkin menyangkut sekali lagi, aduh ini mata kuliahnya harusnya di ini kan ya. Di bank dan lembaga keuangan syariah itu ada, saya nggak tahu kalian sudah belajar akad mudorobah, muqayyadah, on balance sheet, sudah pernah belum belajar itu? Halo, halo, Sudah. sudah belum? Gimana itu, Pak? Mudorobah, muqayyadah, on balance sheet. Kalau di bank syariah itu ada. Ya, kalau kita bicara bank syariah ya, lembaga syariah, MMOB singkatannya. MMOBS Sudah. lengkapnya. Udah belajar belum? Pernah disinggung di fikih muamalah, Pak. Oh, bikin malah. Oke ya. Berarti bukan di BLKS ya. Oke. Kalau di BLKS itu mungkin saya juga akan nyinggung di situ gitu. Akan saya sampaikan gitu. Kalau memang ada pertanyaan juga gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya nggak akan jawab gitu ya. Nah, kalau bicara MMOBS itu, mudorobah muqayyadah on balance sheet. Nah, kalau sudah di situ berarti kan apa namanya investasi yang ditanamkan di situ, akadnya itu sudah jelas peruntukannya apa, jangka waktunya apa, ya tidak boleh melampaui atau lebih gitu atau kurang nggak boleh. Jadi ibaratnya apa ya suatu wadah diisi air, jumlahnya katakan akadnya 10 miliar untuk pembiayaannya 10 miliar. Udah itu isi harus full 10 miliar. Kalau kurang sedikit misalnya 9 miliar, ini banknya ngisi lagi. Jadi kayak kuota gitu ya, kuota diisi terus sampai dengan 10 miliar itu harus ready terus. Nah, peruntukannya apa? Tinggal nanti apa namanya pelaku usahanya bergerak di bidang apa? Misalnya pembangunan jalan tol. Misalnya contoh ya, pembangunan jalan tol. Kan sudah jelas ya pembangunan jalan tol bukan suatu yang haram gitu ya. Boleh diperbolehkan dan itu membutuhkan persediaan apa namanya anggarannya harus ready terus gitu kan. Makanya itu selalu standby. Wadah tadi 10 miliar ini untuk si pelaku usahanya setiap ini siap terus gitu kan. Ketika apa namanya butuh betonnya atau butuh bahan bakunya, wah ini pengiriman sekian ininya, sekian truk bayar untuk transportasinya segini segala macam. Kemudian tenaga SDM-nya bayar segini, berkurang lah akhirnya misalnya 3M, misalnya begitu ya. Ya ini diisi lagi nanti sama banknya, set diisi lagi. Itu akadnya sudah seperti itu yang terjadi di bank syariah. Nah kembali lagi ke tadi mengenai apa investasi ya. Investasi juga seperti itu ketika sudah jelas arahnya, bagaimana kita belajar, kita memahaminya gitu ya. Ya sudah yakin bahwa dana kita yang kita miliki ya kesanggupannya segitu ya udah ya, kalau seandainya rugi ya rugi kalau untung ya untung ya begitu kan itu lebih mengarahnya kepada apa namanya mudharabah kalau begitu ya bagaimana kita ini kan tapi kita percayakan saja lah kalau itu kayak ada mudoribnya kan ada apa namanya kita sebagai sahibul mal gitu kalau kita punya dananya kurang lebih kan begitu ya kalau sudah dibahas kan di fikih muamalah juga sudah dibahas kan saya takut tumpang tindih nih sama dosen lain nggak enak gitu harus punya wilayah masing-masing gitu ya kalau saya kan cuma praktisi aja saya cuma tahu teknisnya aja kalau lebih pemahaman cara syariah mungkin biar ustadz-ustadz yang lain lah yang lebih inilah kalau saya kan cuma praktisi aja silakan kalau ada yang mau tanya lagi tadi sudah terjawab belum pertanyaannya halo sudah terjawab Pak, belum sudah. sudah ya Pak. alhamdulillah ya Puan. Ya ada lagi yang mungkin mau bertanya silakan ini mata kuliahnya udah melebar sana sini nih harusnya kan ini kita teori ekonomi ya kok jadi ke sana sini ya tapi nggak apa-apa lah ini kan kalau bicara investasi kan luas ya ke sana sini juga jangan lupa ya nanti tugasnya Nadia dan Ila ya Anissa ya tolong dibuat rangkumannya
apa namanya yang tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan dilengkapi supaya jadi bahan untuk UAS nanti ya langsung saja disimpan di drive yang sudah disepakati. Kalau saya boleh diizinkan ngintip, saya akan ngintip gitu. Saya akan melihat udah sampai mana sih gitu kan. Ingin tahu aja gitu ya. Nah, jadi apa namanya drive-nya itu siapa tahu malah saya nyari untuk bahan saya UAS dari situ gitu ya. Kalau sudah ada di situ ya berarti kan sudah dibaca artinya sama kalian gitu ya. Kalau saya diizinkan gitu. Siapa sih yang punya ininya? Boleh nggak sih saya ngintip-ngintip ke situ? Boleh Pak, boleh. Nanti tolong dibantu ya. Pak Ila kasih tahu ya. Siap Pak. Ya, ini atas izin semuanya kan nih. Nanti nggak boleh Pak, ini nggak boleh ntar gitu lagi. Salah lagi ya. Ini khusus drive-nya khusus teori ekonomi aja atau gabung semuanya? Gabung semua Pak. Oh, gabung semuanya. Ya sudah nanti saya berarti. Tapi ada namanya kan untuk yang teori ekonomi ada nanti ini folder sendiri kan? Ada Pak. Nah, ya sudah kalau gitu nanti saya ngintip nanti di situ aja, nggak usah ke yang lainnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai dong kita ininya hari ini. Hari ini selesai, kita nanti ketemu lagi di hari Kamis. Mungkin tugasnya sama aja begitu ya. Tugasnya sama mungkin daripada apa namanya tadi saya pikirkan disiapkan dulu gitu. Tapi kalau ini lebih baik saya kasih materinya dulu supaya nggak bingung nyarinya nanti ke sana ke sini beda-beda gitu ya. Saya pikir udahlah dari saya seperti ini tinggal dilengkapi apa yang ada referensi mungkin dari buku kah atau mungkin dari apa namanya internet gitu ya, silakan dicari aja yang kira-kira pas apa namanya tulisannya, langsung masukkan di drive. Baik, saya rasa cukup untuk materi di hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan di hari ini bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Salam. Ya. Rick, bangun Rick, udahan Rick. Kenapa nih? Bangun, udahan. Ayo balik. Lah, siapa Kenapa yang mati? tidur? Belum nyuci coy. Ya ini baru masuk. Baru masuk, baru selesai. Ini ada yang baru masuk.